Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Lebih Maryam. Kali ini saya akan sharing mengenai cara penyemaian, cara penanaman bibit sayuran hidroponik ya. Jadi kita akan melakukan penyemaian bibit brokoli ya. Oh bukan, bunga kol. Bunga kol seperti ini ya. Seperti ini. Cauliflower kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Thailandnya baca apa nih? Ya, harus kita terjemahkan dulu ya dengan Google ya. Ini kalau yang bahasa Inggrisnya cauliflower. Ini juga bahasa Thailand nih. Tak ngerti ya. Apa ditulisnya? Pokoknya itulah ya. Ini bunga kol ya. Jadi kita akan melakukan penyemaian, sudah disemai, cuma penanaman ke dalam net pot hidroponik. Perlu saya jelaskan, penyemaian bibit bunga kol ini dilakukan pada tanah yang gembur, tanah campuran dengan arang sekam ya. Jadi kalau sudah tumbuh seperti ini sekitar 2 cm sampai 2 cm setengah, itu kalau harus segera dicabut ya, karena kita menyemainya di tempat yang kurang cahaya matahari. Jika Anda menyemainya di tempat yang terkena cahaya matahari penuh, maka tidak perlu Anda cepat-cepat mencabutnya. Kenapa? Karena pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari penuh, itu akan menyebabkan bibit etiolasi ya, dia akan memanjang ya. Itu kurang bagus untuk kita tanam di net pot ya, terlalu meliuk-liuk nanti di dalam masa perkembangannya. Jadi caranya, kalau kita cepat mencabut atau menanam ke dalam net pot, rusak akarnya tidak akan rusak ya. Seperti ini ya, kita akan melakukan pencabutan. Ini kita akan cabut ini pelan-pelan. Jadi ketika kita mencabut masih ada akar secara utuh ya, akarnya masih utuh. Kalau tanah yang kita pakai untuk menyemai ini dari arang sekam, ketika kita cabut ini tidak akan rusak ya. Tidak akan rusak. Kalau kita gunakan media tanah saja tanpa arang sekam, itu tanah itu kan lama-lama padat ya. Waktu kita siram akan memadat. Waktu kita tarik itu akan menyebabkan bibit rusak ya. Akarnya sedikit rusak. Jadi ketika kita semai ke dalam lahan, itu butuh penyesuaian lagi. Beberapa hari ya. Tapi kalau kita semai dalam arang sekam seperti ini bisa langsung kita, setelah kita tanam ke dalam net pot, bisa kita langsung taruh di rak-rak hidroponik terkena cahaya matahari penuh ya. Tentu saja kita siram dulu ya. Kita siram dulu dengan air biasa. Kemudian sampai jenuh baru kita taruh di dalam rak hidroponik ya. Oke, kita coba semai. Ini dikasih lubang sedikit dengan jari, kemudian masukkan satu bibit, satu aja ya, nggak usah dua ya. Kalau dari bibit sawi boleh 2 sampai 3 ya. Tapi kalau bunga kol ini usahakan satu aja. Kalau mati nanti disisip lagi. Jangan ditanam 2 batang ya, karena batang bunga kol ini besar dia.
besar. Mungkin dalam rak hidroponik pun nanti kita harus selang-selang, dia nggak bisa penuh jarak 2 sampai 30 cm ya. Boleh rapat ya. Atau waktu masih kecil bolehlah rapat, tapi waktu sudah perkembangan sudah lumayan besar itu harus dijarangkan untuk dapat berkembang dengan baik ya. Nah seperti ini ya, bisa nampak ya. Ya. Kameranya goyang-goyang. Kita lanjutkan lagi, kita penuhkan ini biar sekalian kita nanti akan menuju ke rak hidroponik yang saya buat di atap rumah ya. Jadi ini sekalian pembelajaran juga buat kita semua, bahwa walaupun tidak punya tempat, di atas atap rumah pun bisa kita tanam tanaman dengan sistem budidaya hidroponik ini. Jadi tidak ada lahan, tapi kalau kita ada kemauan pasti ada jalan ya. Itu kata pepatah ya. Jadi kita penuhi dulu sampai 8 batang, nanti baru kita menuju ke rak hidroponik. Nanti kita taruh ke dalam rak hidroponik ya. Jadi sekian, ini sudah ada 8 netpot ya. Oke, kita akan langsung menuju ke sana. Ini belakang rumah. Nah, ini tandon hidroponiknya. Ini tempat penyimpanan air. Jadi air berasal dari sini, dialirkan ke semua pipa, naik ke atas. Dan menuju ke sana. Kemudian balik lagi. Ini ada sekitar 300 netpot ya. Netpot. Dia akan kembali lagi ke dalam tandon ini. Jadi terus seperti itu air. Sirkulasi air itu seperti itu ya, dari tandon menuju ke pipa, kemudian kembali lagi ke tandon. Dan itu kita pakai timer ya, sekitar 2 jam sekali 15 menit. Kita atur seperti itu ya. Jadi kalau masih bibit seperti ini harus dialirkan full ya, terus continue sehari penuh, kecuali malam hari ya. Malam hari kita matikan supaya kita beri kesempatan akar-akarnya itu tidak selalu terendam air. Ya seperti itu ya. Kalau dia akarnya sudah banyak, sudah menembus netpot, nah maka itu baru kita terapkan pakai timer ya, mengatur waktu. Jadi setiap 2 jam 15 menit aja, dan mati sendiri ya, hidup sendiri ya, tanpa kita merawatnya ya. Apalagi dengan jarak ketinggian lebih dari 2 meter ini untuk kelebihannya serangan serangga agak berkurang, karena beberapa jenis serangga memang tidak bisa berkembang pada ketinggian di atas 2 meter. Oke. Jadi tugas kita adalah menanam, kemudian membiarkan ya. Sekali-sekali kita kontrol apakah sudah bisa panen atau belum. Kalau gagal, semai lagi. Kalau sudah bisa panen, dipanen, diganti dengan bibit yang baru. Jadi terus menerus ya. Kita tidak perlu lagi menanam, cuma menyemai, panen, menyemai, panen, menyemai, panen. Oke. Jadi kita butuh energi, waktu, dan biaya ketika kita membuat pipa ini. Setelah itu tidak perlu lagi
begitu banyak energi, begitu banyak tenaga, pikiran, tidak perlu lagi. Tinggal kita semai panen insyaallah ya. Nah, insyaallah jangan takabur ya. Insyaallah. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini, tinggal kita susun aja di sini. Kita taruh sini, saya akan naik ke atas. Teman-teman belum pernah melihat ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sebentar. Saya dulu. Oh, ini. Kita taruh aja seperti ini ya. Dan ini yang lain yang sudah kita semai sampai ke sana, ke atas juga sana. Nah, nanti kalau dia sudah besar, sayurnya sudah besar, bisa kita panen sebagian ya untuk sayuran daunnya. Tadi ini kita campur ya antara sawi dengan bunga kol ya. Jadi kalau sawi bisa dipanen, nanti dia akan ini kalau kita panen seperti ini, misalnya ini, maaf ini agak susah nih. Misalnya ini, jadi ini kita pindah, ini panen, ini kita panen, oke ya. Jadi otomatis dia akan jarang sendiri. Jadi yang kita panen ini sawi, sawi yang kita panen. Berarti yang tinggal lah bunga kol. Jadi bunga kol ini akan berkembang ya, dia butuh ruang ya, butuh ruang yang agak lebar untuk berkembang. Kayak kita susun dia tuh sawi, bunga kol, sawi, bunga kol, sawi, bunga kol. Tapi ini kan untuk tahap pertama masa pembibitan, ini nggak masalah kita rapat-rapat nggak masalah ya. Oke, kita ambil lagi, susun lagi terus seperti ya. Oke, susah nih nggak ada yang pegang kamera nih. Anak saya masih tidur ya, karena libur ya, tidur deh. Libur lockdown di sekolah-sekolah lockdown karena virus corona. Jadi kita tetap gunakan waktu libur ini tetap beraktivitas yang bermanfaat ya. Contohnya saya buat video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda ya. Jadi saya tetap mengajar, walaupun mengajar kan kepada siswa, karena siswanya sekolahnya sekarang tutup. Tetap saya share ini nggak ada yang bayar nih. Kalau ada ruang guru tuh udah bayar ya. Walaupun sekarang ini ya udah gratis, tapi dulu kan bayar. Ini kita nggak ada bayar, nggak ada yang bayar, nggak ada yang suruh ya. Ini hanya keinginan kita sendiri, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Anda juga begitu yang ingin belajar silakan, yang nggak mau belajar juga nggak apa-apa. Kita share ini siapa yang butuhkan ya. Siapa yang ingin tambah pengalaman, mungkin di tempat lain nggak ada yang buat seperti ini. Anda bisa lihat di sini ya, saya buat seperti ini. Mungkin Anda sudah pernah menanam hidroponik, mungkin modelnya berbeda. Jadi ini bisa tambah pengetahuan ya, berbagi-bagi pengalaman. Oke, demikian kalau sudah disemai seperti ini, habislah tanggung jawab kita. Jadi usahakan bibit sayuran ini jangan kalau diserang hama biarkan. Diserang hama, berarti itu bukan rezeki kita ya. Semai yang lain, karena bibit sawi, bibit bunga kol itu murah. Tak perlu kita harus membunuh makhluk lain untuk kepuasan nafsu manusia ya. Jadi kalau dia sudah diserang hama biarkan. Begitu habis nanti bongkar semai lain. Jadi kita pun sehat. Nah, kan? Jadi tidak perlu kita merusak alam ya. Biarkan kecuali kalau dia sudah di ambang batas ekonomi, sudah merugikan manusia dalam jumlah besar. Seperti corona misalnya. Kalau sekedar hama serangga ini untuk apa kita semprot-semprot? Itu namanya bunuh diri, ya, bunuh diri. Bagusnya kita alami aja, organik, jadi sehat. Apa yang kita makan sehat, hama pun tidak mati ya. Karena apapun nama jenis serangganya itu umurnya tidak lebih kurang lebih ya 40 hari tanpa kita
basmi pun dia akan habis ya, akan mati. Oke, sekian dulu. Saya kira ini sudah cukup karena ada 15 menit. Dengan nanti Anda bosan, kalau ada pertanyaan boleh Anda tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.